Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome Kang Gege. Nah, pribadi ini mengingatkan saya buat apa? Buat saya terus belajar dalam membangun hubungan. Oke, kemarin ini bahkan kemarin Arya itu kalau saya boleh bilang ya, hubungan Arya sama Kang Gege yaitu kalau pepatah bilang, kalau teman-teman pernah dengar, buah itu tidak jauh dari pedagang. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, apa yang dilakuin sama Arya dan akhirnya buahnya itu Kang Geri gitu ya. Kang Geri itu menurut saya apa yang dilakuin Arya itu dihidupi sama Geri hari ini. Jadi Arya itu senang banget buat bantuin buat teman-teman partner, teman-teman leader, bahkan bukan leadernya sendiri, bukan partnernya sendiri, dia punya hati yang besar buat bantuin. Oke. Bahkan kemarin waktu hari Kamis waktu hari Kamis saya lihat Gary itu lagi bantuin, ada satu leader saya sama tim lagi bantuin bagaimana cara telepon teknik. Nah, menurut saya begitu udah beres, saya rangkul GG ya, saya bilang G, memang orang yang tepat buat ceritain, buat ajarin telepon teknik, lu bener-bener nggak salah. Tapi thank you ya Gary ya buat hatinya. Nah, hari ini kita mau langsung dengerin. Oke, apa aja sih yang mereka lakukan? Apa aja sih yang Arya lakukan sampai hari ini Gary bisa bikin apa ya? Booming dari awal pertama kali Gary ada di Legacy sampai hari ini nama Gary itu kita selalu ingat gitu. Hebatnya Gary itu kita selalu ingat. Yeah. Boleh? Please welcome Koko Arya dan Kang Gary. Yeay. Boleh dong tepuk tangannya dong. Thank you. Wow, backgroundnya keren banget tuh Kak Gary. Bikin background sendiri loh. Luar biasa. Di kantor Anggi. Oh, di kantor. Oh. Thank you Kak Billy, thank you Kak Anggi. Oke, sama-sama Kang Gege. Jadi kalau ini apa ya, simbiosis mutualisme nih Gege sama Arya. Kalau Gege belajar hubungan sama Arya, belajar hatinya Arya yang besar. Ini Arya sekarang lagi belajar mau niru gaya rambutnya Gege nih, tapi belum tumbuh aja nih pasti. Nggak tumbuh-tumbuh ini ya Philip. Philip parah. Tapi nanti kalau udah tumbuh pasti kayak gitu ya, mirip Gege nih hari ini nih. Benar juga, berdoa ya. Semuanya agak lama mungkin. Udah di sini. Udah. Ini kok sharingnya Oke. Ini nggak senyum loh. Aduh, saya takut. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar banyak ya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol santai, tapi kita mau petik apa sih yang Arya hidupin ya. Maksudnya apa yang Arya lakuin hari demi harinya sama Gary. Nah, sebelumnya saya mau langsung tanya ke GG. Saya nggak mau ke Arya dulu, nggak berani ya. Tadi udah nyinggung, jadi saya masuknya ke GG dulu aja. Anaknya dulu ya. Kenapa, Ge? Anaknya dulu ya. Betul, anaknya dulu. Saya memang lebih suka sama anak-anak daripada sama bapak-bapak. Ya. Kalau suka sama bapak-bapak ngeri kok. Hati-hati. Iya. Nah, Ge, kan GG kan mungkin udah beberapa kali sih sharing di Legacy, tapi hari-hari ini Legacy terus bertambah, terus makin banyak, ada partner-partner baru. Mungkin yang belum tahu nih cerita background-nya GG. Nah, boleh nggak Ge? Ceritain sedikit aja Ge tentang background-nya GG waktu sebelum di Prudential. Dan pastinya apa yang akhirnya membuat Kang GG nih ya, yang saya baru tahu teman-teman ya, ternyata dia itu ngajarin smash. Oke, ngajarin smash. Nah, tapi akhirnya apa yang membuat GG itu mau coba serius, mau uji bisnis di Prudential? Boleh nggak, Ge? Ceritain, Ge? Iya.
Makasih sebelumnya Ko Philip, Kak Anggi, Ko Andre, juga Ko Arya dan teman-teman Legacy buat kesempatannya. Mudah-mudahan nggak bosen ya lihat muka ini lagi, ini lagi. Jadi izinkan untuk sharing, sharing pengalaman aja sebenarnya. Mudah-mudahan ya hari ini dikasih lancaran juga aku sharingnya. Kalau tadi Ko Philip tanya tentang background, sebenarnya aku udah 21 tahun terjun di dunia industri tari sebenarnya sebagai koreografer dan dancer. Jadi aku pekerja seni selama ini gitu. Terus seru menjalanin profesi sebagai koreografer dan penari selama ini, seru banget. Bisa juga dulu sebelum pandemi bisa sangat menghidupi kebutuhan aku dan keluarga sebenarnya. Jadi memang termasuk yang idealis, termasuk yang kayaknya nggak butuh kerjaan lain deh gitu. Kayaknya nggak perlu nyari peluang dan kesempatan yang lain deh. Cukup dari dunia tari aja gitu. Tapi aku tuh kan angkatan pandemi. Jadi kode agen keluar 20 Juni tahun 2020. Jadi angkatan pandemi pada saat itu memang kondisi semua sektor kan kena ya, terutama dunia industri hiburan, di dunia tari benar-benar stop, nggak ada income, nggak ada pemasukan, benar-benar gigit jari aja ya. Tabungan ada, tapi lama-lama juga habis. Gitu. Terus aku juga sama istri akhirnya berpikir gimana caranya biar punya pendapatan, biar punya ada pemasukan, paling nggak muter sehari kita bisa makan segala macam. Karena jujur sebenarnya cara tabungan lama-lama udah habis gitu. Sampai akhirnya dulu aku sempat jualan cuanki. Jadi aku sama istri ke pasar di Rusun ada dekat rumah untuk belanja bahan-bahannya, terus kita packingin sendiri, terus kita jual-jualin. 15 ribuan doang sebenarnya satu packing gitu. Terus jual bawang goreng juga, sama juga kita packing sendiri. Tapi artinya pada saat itu lumayan lah ya, seharinya kita kekumpul bisa buat makan dan segala macam gitu. Tapi kan itu perlu modal ya, Ko Philip, Kak Anggi. Jadi perlu modal ya, kita sisihin juga buat modal jualan cuanki dan bawang goreng gitu. Terus ya udah pada saat itu teman-teman juga banyak cerita bahwa ya memang semua kan work from home ya, di rumah semuanya, terus kegiatan juga terbatas, bahkan akhir-akhirnya banyak juga yang dipecat, yang kerja di restoran akhirnya diberhentikan gitu-gitu. Jadi, tapi pada saat itu aku justru malah kok dulu curhat juga sama Ko Arya, karena jujur untuk bayar asuransi, aku dulu nasabahnya Ko Arya sebelum jadi anaknya Ko Arya, nasabahnya Ko Arya. Terus aku cerita bahwa aku udah nggak bisa lagi bayar polis aku sama istri. Tapi sebenarnya di situ ada kekhawatiran karena sebelum pandemi aku sempat masuk boromius, sempat kena batu ginjal. Secara testimoni sebenarnya insurance sudah aku rasain dampak baiknya, enak punya insurance, di cover dan segala macam. Jadi pada saat itu aku kayak gimana ya, khawatir lagi pandemi di rumah aja, income nggak ada, tapi aku nggak bisa bayar asuransi gitu. Nah banyak sharing ke Ko Arya, gimana ya gitu. Sampai akhirnya ya udah, akhirnya yang lain kayak kok semua pada dipecatin, semua pada gaji jadi dipotong, tapi kok aku ditawarin join di bisnis ini sama Ko Arya gitu. Aku pikir loh ini apa, terus nggak perlu pakai modal juga gitu ya. Aku pikir ya kenapa enggak, orang jualan cuanki aja aku jalanin gitu, jualan bawang goreng juga aku jalanin, ya kenapa enggak aku coba untuk bisa belajar di sini gitu. Ko Philip awalnya, Kanggi, teman-teman. Wow. Oke, jadi 21 tahun itu di dunia tari, itu setengah hidupnya saya juga masih lebih loh, itu loh. Setengah perjalanan hidup saya masih lebih 21 tahun ada di situ, tapi akhirnya mau coba sesuatu yang baru dan gak ada gengsinya, yang menurut gua itu hebat loh, Gary. Wow. Oke. Tadi udah ditanya anaknya, sekarang giliran saya tanya bapaknya. Pak. Ternyata. Iya, Dek.
Pak, bisa punya anak pinter gini gimana Pak? Dikasih makan Selain apa Pak? kan kita Susunya sama apa? dancer. Oh enggak. Oke, Ko Arya mau nanya Iya. sekarang sama Ko Arya. Gimana sih ceritanya kepikiran waktu itu ajak GG masuk ke Bisnis Pro? Apa yang waktu itu ada di pikiran Ko Arya dan waktu itu ngomongnya tuh gimana gitu? Oke, thank you. Sebenarnya nggak dipikirin juga sih, Gi. Nggak. Jadi kalau ceritanya itu tadi yang GG sempat singgung ya, tahun 2020 itu memang jadi GG itu sebelumnya nasabahnya gua, dan gua nggak kenal langsung sebetulnya. GG itu adalah referensian dari nasabahnya gua. Nasabahnya gua itu salah satunya yang punya ice skating di PVJ itu. Nah, jadi lagi itu mau ngereferensiin dan akhirnya gue kenal GG gitu kan. Dan gue udah tahu dari dulu GG itu adalah seorang koreografer dan great dancer lah ya gitu. Nah, udah gitu yang lagi waktu dikenalin bikin asuransi singkat cerita udah. Nah, berapa tahun kemudian, mungkin sekitar 5 tahunan ya, pernah klaim juga pas nginjak di pandemi. Yang tadi GG bilang waktu ketika di pandemi GG itu sebenarnya berniatan buat apa? Selain curhat, tapi tujuannya adalah buat matiin polis, Anggi Lip. Ya matiin polis karena bilang kayaknya pemasukan udah nggak ada. Kayak gue dengerin gitu kan. Terus gue tanya, oh kalau gitu GG sekarang ngapain? Gue bilang sekarang ngapain nih buat hidup sehari-harinya? Ya selain dari tabungan ya saya juga GG juga usaha sama istri yang tadi ya jualan cuanki. Terus gue tanya, oh gitu. Nah, langsung gue tanya masih GG, lu ngedance itu berapa tahun? Sama, lagi itu 20 tahunan katanya. 20 tahunan sih kok. Wah, sekarang jualan cuanki, gue bilang. Gimana ya, kok lumayan lah. Terus gue tanya, kalau jualan cuanki gimana? Seneng gak hari-harinya gitu, hari-harinya? Ya enggak tuh kok, dibilang kalau semangat ngedance gimana nih, suka mana nih, gue bilang. Dia bilang ya jauh dong, suka ngedance pastinya kan, apalagi itu profesi udah 20 tahunan lebih ya, udah ahli banget gitu. Nah terus gue tanya kalau gitu lu nggak suka tapi kenapa lu lakuin gitu kan, kenapa kok dance lu benar-benar suka ya, lu sangat passion banget dan lu jualan cuanki dan sekarang lu lakuin padahal lu nggak suka. Kayak bilang ya haruslah, soalnya ini kok dong, demi, gue inget dia ngomong demi susunya Kenneth ya. Susunya Kenneth tuh mestilah kasarnya buat keluarga itu, anaknya Kenneth ya mesti tetap tercukupi kok. Oh gue bilang, oh jadi apapun lo lakukan ya, meskipun lu nggak suka ya, yang paling penting keluarga yang GG sayang itu tetap tercukupi gitu. Ya sekolah apa aja lah kok bilang. Terus gue tanya keluarin modal nggak itu buat jualan cuanki itu? Ya GG bilang keluarin, makanya salah satunya matiin asuransi, kalau kedebet terus ya lumayan buat muterin katanya gitu. Oh gitu, gue bilang. Terus gue bilang sama G, kan lu nggak suka ya, gue bilang tapi lu lakuin ya, boleh nggak G, gue bilang, gue mau cerita sesuatu nih, gue mau sharing, gue bilang, gue mau sharing sesuatu ya yang mungkin bisa jadi dampak buat hidup lu, membantu hidup lu di saat masa pandemi ya. Tapi gue yakin kalau gue cerita juga lu belum tentu suka, bahkan mungkin nggak suka, gue bilang, mungkin nggak suka ketika gue ceritain apaan nih gitu. Apaan kok, bilang ya gue mau ceritain tentang bisnisnya asuransi, gue bilang gitu kan. Kalau gue udah prepare, kalau dia bilang enggak kok, tuh kan nggak suka, gue bilang, tapi dengerin dulu. Tapi lagi itu karena di depan dia tahu ya bahwa dia tahu hal yang nggak suka pun dia lakuin loh, dia tahu tujuannya buat apa, even nggak suka. Kalau dibilang suka, dia pasti lebih suka, namanya ngedance lah ya, 20 tahun lebih gitu kan. Apalagi gue tahu jam terbangnya bahwa salah satu behind the boy band Smash ya, boy band pertama kali mungkin di Bandung gitu ya. Udah gitu salah satu koreografernya Via Valen juga, wah gue bilang udah edan banget. Kebayang nggak orang sekelas kayak begitu, jadi industri dancer kayak gitu, tiba-tiba jualan cuanki. Itu mah nggak usah ditanya aja, gue bilang pasti nggak suka ya. Tapi karena kepaksa sekali ya, yang nggak suka pun dia lakuin. Dan gue yakin, yang gue ceritain pun bisnis di insurance, gue juga sangat yakin dia juga nggak suka. Tapi lu itu aja lu lakuin, gue bilang, tapi ini mah nggak ada modal, even lu nggak suka, menangnya ini sama-sama nggak suka nih, jualan cuanki nggak suka ya, bisnis Indonesia juga nggak suka ya, tapi ini menang nggak ada modal, gue bilang ya, sama-sama nggak suka, menangnya gue nggak ada modal ya, boleh nggak gue ceritain. Nah, apakah GG terbuka hatinya, gue juga nggak tahu ya, ataukah mungkin di depan juga ditahu iya nggak suka, tapi gue lakuin ini bayar dia, gue juga nggak tahu. Pokoknya singkat cerita GG mau dengerin ceritanya gue gitu kan. Nah di situ singkat cerita ya gue cerita gitu,
akhirnya GG mau jalannya di bisnis insurance-nya. Apakah langsung jalan? Nah, langsung ya, lagi waktu beres lebaran nih ya. Beres lebaran ya, GG itu kita ada onsite ya lagi itu ya, sempet ya kita ketemuan ya bareng-bareng sama grupnya gua ya. GG ketemu ya rajin, seneng ya GG mau belajar. Tahun 2010 5 bulan awal rajin banget ya, tapi ya tahu ya teman-teman semua bahwa 5 bulan itu memang nggak ada closingan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tapi GG terus belajar ya, GG terus mau dengerin ya. GG nggak pernah skip namanya training dari tahun 2020. Nah, itu yang mungkin gue thanks God-nya di Legacy juga selalu kita di-equip di kelas leader juga ya. Di kelas leader juga ya selalu yang membesarkan hati gue gitu. Gue selalu lihat apa yang ngelihat kekurangan seseorang itu gampang banget menurut gue ya, tapi belajar melihat kelebihan orang lain ya itu sangat perlu ya. Jadi gue lihat apa sebenarnya modal yang bisa gue lihat bahwa Gary itu bisa berhasil di bisnis ini ya. Salah satunya teachable. Gue lihat Gary 5 bulan ini belum ada closingan, tapi mau belajar ya, mau dengerin ya, dan punya great response. Menurut gue percaya ini modal yang bagus ya. Tapi memang mungkin take times gitu kan. Nah, jadi tahun 2020 itu sebenarnya menguatkan gue sendiri ya, bukan menguatkan GG, tapi gue pribadi menguatkan bahwa gue belajar membangun hubungan sebenarnya sama GG tahun 2020 ya, belajar bangun hubungan terus sampai sekarang gitu. Nah, itu ceritanya gue kepikiran mau ikut GG sih. Wah, keren banget Arya. Jadi benar ya teman-teman ya, tadi apa yang tadi saya bilang itu bukan cuma lip service, sama sekali enggak, apalagi sama Arya ngapain juga gue lip service lagi teman-teman ya. Tapi kalau lip service Arya jijik. Saya nggak mau. kok jijik ya. Kacau rusak ini flow-nya. Nah, tapi apa yang dilakuin Arya, menurut saya ketika Arya punya hati yang besar ya, itu terjadi yang Arya lakuin sama GG. Jadi ketika nasabah udah lama datang mau tutup polis, sebenarnya nggak ada kerugian apa-apa buat Arya, langsung bantu, oke tutup polis gitu ya. Tapi karena dia punya hati yang besar, dia mau dengerin curhat. Kalau teman-teman denger ya, Arya ngomong GG itu sekalian curhat, sekalian mau tutup polis ya, mau matiin polis kan tadi kata-katanya ya. Nah, jadi ketika nasabah curhat, dia dengerin bukan cuma buat ya udahlah gue dengerin doang, tapi benar-benar dia perhatiin gitu ya apa yang GG lagi alamin. Bahkan ketika Arya perhatiin, that's why ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tajam ya nggak sih. Ada pertanyaan yang dia bilang, G, lu jualan cuanki, walaupun pertanyaannya lucu sih menurut saya. Apa enggak? Tapi itu pertanyaan yang bagus, gila. Untung GG yang ditanya. Ujungnya kalau gue yang ditanya gue lempar mangkok. Untung GG itu dari dance ke jualan cuanki. Iya, halus hatinya. Kalau sedot WC dia nanya, G, lu sedot WC seneng atau enggak kan? Pengen dipukul Arya ya. Kita lagi tuh konteksnya memang lagi guyon ya. Gue bilang, G, seneng lagi. Gue bilang, jadi nggak seserius tadi ya. Jadi gue tanya sih G, seneng lagi jualan cuanki. Seneng jual cuanki atau ngedance juara. Tapi tadi kalau teman-teman aware ya, kalau teman-teman tadi perhatiin ya, ketika Arya ceritain tentang GG ya, GG itu ada mimik muka GG yang berubah. Jadi waktu Arya bilang, iya buat susu Kenneth gitu ya. Nah itu mimiknya GG itu ada berubah loh. Itu dalam ya. Dan itu yang akhirnya saya tahu nih, Arya bisa semakin dalam, bisa ceritain lebih pakai hati ya, bukan cuma ceritain opportunity doang ya. Ini ada kesempatan bagus, ada peluang bagus, tapi dia ceritainnya dalam. Wow, keren. Arya, thank you Arya. Yes. Nah, mau kembali ke GG nih, G. Nah, G, di tahun 2 kan GG mulai di Juni di 2020 tuh tadi, betul ya? Yes. Jalanin 2021, tapi saya tahu sih GG waktu awal-awal jalanin itu cukup booming, GG. Saya tahu bahkan case-nya itu setiap minggu ada aja, bahkan bisa
bisa dikasih logo di sini ya, Pro Cinta Sejati gitu. Jangan di label dong. Sejati. Duta Pecinta Sejati. Nah, tapi hari ini yang kita lihat kan GG udah berubah. Oke, mungkin Pro Cinta Sejati udah nggak jadi BA mungkin ya. Nah, tapi boleh nggak Ge ceritain nih, Ge? Apa sih perbedaan yang lu lakuin nih, Ge? Apa yang perbedaan yang lu lakuin di 2020, di 2021, sama di 2022 ini nih? Sampai akhirnya kan yang gua kemarin bilang, Ge, congrats ya, Ge, ya. Lu udah achieve Pro AAD ya. Nah, boleh nggak, Ge, share apa aja yang lu pengen share nih ke teman-teman di Legacy, Ge? Iya, kalau ditanya perbedaan sebenarnya tahun lalu kan memang aku gagal promosi. Jadi tahun lalu 2021 itu ninggalin produksian sekitar kurang lebih 120-an. Jadi memang kurangnya tuh 180, lumayan banyak. Terusnya tuh kalau melihat perjalanan di 2021 itu lihat di dashboard papan produksi sebenarnya tuh di Q1 aku lumayan, makanya waktu itu masuk geng Legacy Elite Club di Legacy itu yang achieve lebih dari 80, akhirnya masuk geng itu ceritanya, geng. Terus itu di Q1. Terus juga di Q1 tuh karena di Q1 lumayan lah prestasi aku cukup bagus, akhirnya sempat diundang sama Jabar, terus dikasih tahu kalau aku tuh jadi top agen syariah Jawa Barat di Q1. Jadi itu tuh prestasi yang nggak pernah aku kepikir bahwa dari selama ini prestasi terus aja dinari di dunia tari, tapi sekarang di insurance juga ternyata aku juga bisa berprestasi gitu. Nah, terus masuk ke Q2, di Q2 itu sebenarnya tuh kayak ada produksian, tapi di Q2 ini tuh jujur sebenarnya sejak masuk Legacy Elite Club, ini aku baru curhat nih sekarang, itu tuh aku meresponnya tuh agak salah malah. Jadi kayak aku tuh sebenarnya tuh belum siap-siap banget, tapi aku ada di situ. Terus aku bertemu dengan macam-macam orang-orang hebat di situ yang kayak gue masuk kandang singa sigana iya gitu, gue kayak masuk kandang macan gitu, yang closingnya teh jebret langsung 120 jebret segini, sementara aduh aku gitu. Nah ya dari situ sebenarnya aku meresponnya salah. Kenapa aku bilang salah? Karena aku jadi malah ciut dan berkecil hati pada saat itu di Q2. Tapi produksian ada, tapi memang tidak segencar di produksi satu gitu, di Q1 gitu. Nah, respon itu tuh yang akhirnya tuh aku gimana caranya untuk bisa balik lagi, gimana biar punya tenaga lagi dan segala macam. Training tetap jalan segala macam, tetap ikut. Terus di Legacy Elite Club juga tetap aku ikut, tapi lama-lama tuh aku kayak krik diem yang tadinya aktif segala macam, akhirnya tiba-tiba jadi sekali dua kali cuma respon di grup segala macam gitu. Itu di Q2. Di Q3 juga justru malah ini jadi kerjaan dari dunia industri tari mulai ada. Waktu itu memang secara pengalaman kalau aku lewatkan ini sangat sayang gitu. Jadi ini bagus juga untuk pengalaman aku. Waktu itu aku ada kesempatan untuk pergi ke Dubai tahun lalu tuh. Ke Dubai ada World Expo sama Ecos Dance Company. Di sana aku dipercaya jadi asisten untuk bisa bikin garap satu karya asistennya Mas Eko Supriyanto. Jadi tampil di sana di Indonesian Day-nya. Jadi di World Expo itu negara-negara dikasih kesempatan untuk bisa tampil. Nah, disitulah aku jadi asistennya, juga jadi stage crew-nya, nggak ikut tampilnya, tapi aku ada di sana, gitu, mendampingi 82 penari di sana, gitu. Jadi ini kayak butuh ekstra fokus juga ke sana, aku mau apa, gitu. Sebulan juga aku sempat ke Solo juga, terus tapi aku keep in touch terus sama Ko Arya, nggak pernah putus, aku curhat-curhat semua. Aktivitas di Solo juga sempat aku maksudnya tuh menjalani aktivitas sebagai agen insurance seperti apa, sharing, menabur dan segala macam. Nasabah-nasabah aku juga orang Solo juga ada gitu. Tapi memang akhirnya fokusnya jadi kepecah.
kepecah, yang tadinya memang mungkin harusnya tetap on track di sini tapi akhirnya kepecah di situ. Di Q3 akhirnya kalau aku lihat dari bonus produksian itu tidak tercapai di Q3. Nah, di Q4 aku mulai mencoba lagi, cari semangat baru lagi segala macam gitu, sampai juga sempat ketemu Ko Andre sama Ko Arya, ketemu Ko Andre yuk kita ngobrol. Akhirnya ketemu di kantor di lantai paling atas gitu, kita banyak ngobrol juga gitu. Nah di situ juga sama kayak flashback dulu kok, seandainya kayak kemarin terulang lagi, GG harus pergi lama, pergi ke Solo, ninggalin Kenneth jauh-jauh, mau nggak GG kalau ada kesempatan itu datang, mau GG lakuin nggak? Mau. Itu kan baru 1 bulan aku ke Solo kemarin. Kalau 2 bulan ya mau. 3 bulan mau, sampai Ko Andre bilang kalau 2 tahun mau nggak Gigi pergi terus ngambil kesempatan itu, terus tapi Gigi harus ninggalin Kenneth, karena jujur waktu itu sebulan di Solo aja aku tuh nelfon ke Ko Arya, aku tuh karena apa ya, apa yang aku lakukan selama ini, nari jauh-jauh memang dapat income, dapat pendapatan, tapi aku nggak bisa ngebohongin apa ya, perasaan aku kangen sama Kenneth, jauh dari Wempi segala macam, dan sama keluarga lah. Itu yang akhirnya apa ya, kepikiran terus. Akhirnya aku tuh pengen mungkin bisa jalan tapi tanpa bisa kerja tapi tanpa harus ninggalin Kenneth atau Wempi lama-lama gitu. Mungkin kalau seminggu 2 minggu ya nggak apa-apa, ini kalau sampai lama-lama. Tapi pada saat itu aku menjawab sama Ko Andre, aku jawab aku akan lakuin meskipun 2 tahun. Tapi jawaban itu sebenarnya tuh langsung bikin aku banyak introspeksi juga. Apa benar lu tuh mau pergi lama-lama 2 tahun ninggalin anak istri gitu-gitulah gitu. Dari situ akhirnya ada tambah semangat lagi dan segala macam. Alhamdulillah di Q4 itu akhirnya kalau lihat di dashboard itu papan produksian di Q4 tuh tercapai gitu. Nah, akhirnya kan sebenarnya belajar dari 2021, aku hubungin Ko Arya, aku mau goal setting lagi di 2022, aku mau bikin janji temu lagi. Artinya sebenarnya apa yang dulu pola aku yang udah punya, list nama, calling day, follow up, trial closing, itu aku pengen lakuin lagi. Tapi tentunya karena biar aku merasa biar nggak sendiri, aku punya leader gitu, jadi aku langsung tembak minta arahan pada awal tahun untuk bisa didirect bener-bener dari awal tahun banget gitu. Nah terus akhirnya di 2022 mulai menjalani aktivitas sama Ko Arya, balik lagi di 2002 ini pengen sebenarnya secara konsisten, enggak ternyata di Q1 bagus, Q2 ada produksi, nggak ada, akhirnya tidak tercapai. Pengennya di 2022 ini lebih konsisten, lebih stabil, terus menjalani pola yang sudah pernah aku punya untuk diterapkan di 2022 ini gitu. Jadi pengen konsisten lah 2022 ini untuk bisa paling nggak stabil aktivitasnya, terusnya ya gitulah, ngejalanin apa namanya ini Ko Philip, teman-teman, list nama lagi, terus calling day, terus follow up sama trial closing itu terus. Karena jadi sebenarnya yang sedang aku terapkan sekarang itu aktivitasnya adalah kalau minggu ini aku bikin ada list nama terus calling day minggu ini, itu untuk ketemu punya agenda di minggu depan. Nah, udah ada janji temu kan, janji temu ini tetap dijalanin, tapi calling day-nya tetap aku lakuin. Terus aja mundur gitu. Nah, itu yang aku percaya bahwa ternyata apa yang aku tabur selama ini, akhirnya aku menuai. Jadi proses itu, pola itu yang aku terapkan, ya sampai akhirnya alhamdulillah ternyata 150 dapat Pro AAD. Alhamdulillah. Wow. Konsistennya perlu ditiru sih ini. Keren banget Kak Gigi. Yes. Seru banget. Jadi berarti apa yang sudah dilakukan tahun lalu dilakukan lebih baik lagi di tahun ini ya? Ya. Konsisten depannya, Anggi. Benar. Konsisten. Ya, konsisten.
konsisten dan ditingkatkan kok tepatnya. Ya, mencoba Betul. teruslah, berusaha konsisten terus. Yes, keren. Wow. Dan step-stepnya Oke. bener lagi ya. List nama, Iya. calling day, follow up. Tadi yang terakhir trial Trial closing. closing. Itu jagoan. Trial maksudnya closing. itu Iya, step by bener. step bagus. Karena ternyata Kak Philip kalau calling day aja terus udah janji temu, beres janji temu punya ilustrasi kan, setelah punya ilustrasi. Nah, ini kelemahan aku juga sampai saat ini jujur sebenarnya tuh untuk follow up aku jujur Yes. masih takut. Masih ada rasa takut yang besar tapi lagi-lagi aku langsung WhatsApp ke Area takut, ke Area ya udah dijalanin aja terus selama ini jalanin terus meskipun takut tapi follow up. Kalau nggak follow up kan kita nggak pernah follow up, nggak pernah trial closing ya kita nggak punya closingan gitu. Jadi terus dilakuin. Wow, Keren. oke. Jadi benar apa yang sudah dilakukan di saat kita ragu, kita mulai takut dan segala macam, yang kita kontak leader lagi ya. Iya. Benar. So, Ko Arya mau tanya nih. Kan ya, sepertinya Kak Gege tiap ada apa-apa pasti kontak Ko Arya. Nah, sampai hari ini Kak Gege bisa achieve sesuatu, pasti nggak akan lepas dari support leadernya kan. Jadi aku pengen tanya, apa sih yang dilakukan sama Ko Arya untuk support dan bantu Kak Gege bisa sampai ada di sini sekarang? Ya, apa yang gue lakuin ya, pastinya semua leader di sini juga lakuin ya. Cuman gue juga belajar dari leader-leader yang luar biasa ya, yang tahun-tahun sebelumnya ya. Kita juga kan thanks God-nya di tahun-tahun sebelumnya ada kayak Westi Revin ya, juga ada leader yang lain juga ya, ada Victor lagi tuh gue ingat ya. Gue suka perhatiin ya, ada Rico gue ingat. Gue perhatiin meskipun cengengesan, tapi saya perhatiin juga gitu ya. Perhatiin dengan cengengesan tentunya. Ya, tuh kan ada cengengesan sama. Nggak apa-apa, Pak. Selamat tetap diperhatiin. Gue Nggak apa-apa. cengengesan perhatiin. Cengengesan. Nah, jadi gue ngeliat karena gue orangnya simpel ya, gue tuh kalau buat yang rumit tuh aduh kayaknya takutnya nggak nyampe ya. Cuman gue lihat mereka itu rata-rata deket ya sama leader sama partnernya ya. Gue deket, semuanya kontak hampir tiap hari. Mungkin kalau orang di Belanda kayak approaching kayak buat pacaran gitu ya. Gue ngeliat kayak deket banget. Gue kontak terus mungkin almost every day gitu ya. Kontak terus. Nah, gue tuh lagi berusaha kan membangun terus habitnya. Dan aku boleh dibilang Gary adalah salah satu yang tahun 2000 sebenarnya gue juga belajar gitu kan. Nah, makanya Gary juga tentunya senangnya karena kayak pacaran kaya loh ya, tapi gue sukanya sama perempuan loh. Nah, gue lihat itu jadi Gary itu orangnya pertama memang mau belajar ya, mau belajar, dan gue seneng lihat Gary mau belajar. Jadi gue kepikiran, dulu gue selalu pikir salah satu, aduh gue bingung ya, mau pengen punya agent yang kayak gimana ya, pengen punya partner itu yang kayak gimana nih. Ya, ini pengen, itu pengen. Nah, untuk kita belajar the right candidate itu kan ya. Nah, salah satunya gue lihat, yang gue lihat bagusnya Gary orangnya teachable ya, mau belajar. Mungkin yang lainnya banyak perlu di-upgrade, tapi Gary itu mau dengerin. Nah, gue suka tuh orang mau dengerin leadernya. Soalnya dulu juga gue inget, gue juga dengerin kok Andre. Meskipun lagi waktu diomongin sama Andre juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah. Gue yakin kalau dari Andre juga ngerasa ya, kayaknya tiap diomongin tuh kayaknya selalu bikin nggak nyaman ya sih, selalu nggak bikin nyaman. Tapi gue percaya sesuatu yang nggak nyaman itu bikin kita bertumbuh gitu kan. Nah, kasih apa buat Pak Andre dong. Ya, selalu ya tiap kali ngomong itu ya, kadang-kadang gue udah persiapkan ya. Sebelum gue praktek ke Gary, gue juga ingat lagi tuh sama Ko Andre. Setiap kali gue mau ketemu Ko Andre ketemu yo. Gue tuh udah mempersiapkan segala hati, pikiran, dan kata-kata apa yang bakal gue jawab. Dan memang lagi waktu pas ketemu ya, tidak sesuai dengan apa yang gue pikirkan dan apa yang gue mau jawab. Jadi bingung. Oke. Tapi gue telan dulu aja, gue dengerin dulu aja ya. Gue dengerin dulu aja ya. Memang ngertinya di belakangan, tapi gue tetap lakuin. Nah, gue juga merasa bahwa gue juga orangnya pengen belajar ya, meskipun mungkin nggak cepet ya salah belajarnya, mesti ditelaah dulu. Nah, gue lihat Gary itu rada mirip yang sih ke gue juga, mungkin cara ininya belajarnya ada, tapi mungkin buat menyerapnya agak cukup take times ya. Tapi yang paling penting kesamanya lah dilakuin juga sama dia gitu, dilakuin juga sama dia. Tadi Gary ya tahun 2020 ya 2021. Nah, 2021 gue ingat apa yang gue support buat Gary. Gue sebenarnya support dari 2020. Gue ingat tahun 2021 kalau nggak salah ya. Karena gue udah sering empowering Gary ya, gue ajarin Gary sampai gue bingung apalagi yang bisa gue kasih ya. Tentunya gue cuma bisa ngasih apa yang gue punya, gue nggak bisa ngasih sesuatu yang gue punya. Makanya gue tanya Gary, lu di Legacy banyak leader hebat ya, lu pengen belajar sesuatu,
gue memang mungkin belum punya ya kayak leader yang lain, tapi lu mau nggak? Gue bilang, gue kenalin yuk, gue kenalin sama siapa, gue bilang, untuk Gary bisa belajar dari orang itu. Gary, menurut lu mau belajar dari siapa? Yang lu rasa gue pengen belajar ini karena ada kesamaannya gitu. Akhirnya Gary itu bilang, kok gue mau pengen dengerin sama Glenn gitu ya. Dengan kok Glenn, wah gue bingung kesamaannya apa ya? Mungkin sama-sama depannya G ya, Glenn dan Gary sama G. Akhirnya gue ditemuin sama si Glenn ya. Lagi itu di apa sih? Gue lupa namanya. Di sebelah aja kantor kita dulu ya. Oh, Gourmetaria. Gourmetaria. Nah, Ya, Gourmet. gue singkat cerita salah satu gue ingat supportnya bener ya judulnya GG itu Glenn dan Gary ya harusnya ganti Glenn lah. Nah gue lagi itu ingat ajak Glenn ya ke sana dan ya gue cuma kenalin Glenn, and Glenn cerita ya salah satu yang ini yang gue rasa gue mensupport lebih daripada apa yang gue punya. Kenapa ini gue nggak punya? Yang gue punya karena gue punya koneksi aja ke si Glenn ya sih, gue kenalin. Dan apa yang gue dapat Gary lagi tuh, gue cuma perhati, gue senangnya gini di Legacy ya. Glenn yang banyak cerita, gue cuma perhatiin doang. Gue cuma perhatiin apa mimik wajahnya Gary, gue perhatiin pertanyaannya Glenn ya. Dan Glenn itu ada satu pertanyaan yang sama Gary itu apa? Gary itu sampai berkaca dan mau nangis ya ketika ditanya, bener nggak ini goalsnya lu? Bener nggak ini yang lu mau, G? Bener ya. Gary bilang iya bener kok Glenn. Tapi lu udah pernah tanya belum sama pasangannya lu, sama istri lu? Apakah goals yang Gary mau itu apakah yang istri mau juga, atau cuman Gary ngerasa bahwa ini kalau goals gua istri juga pasti ikut lah, ya sih? Pernah ditanya enggak? Dan alhasil memang nggak pernah ditanya, bener nggak? Jangan-jangan ya Wenty itu istrinya, jangan-jangan selama ini Gary itu iya aja karena ngerasa selama ini Wenty itu istrinya silent ya sih, karena manut aja iya aja ya Gary yang kerjain, jadi nggak punya keberanian buat mengungkapkan bahwa pengen cerita loh, ini sebenarnya bukan mau itu loh, ya sih. Contoh yang paling lucu adalah Gary itu ada pernah bilang ya mau main ke Pangandaran ya, mau main ke Pangandaran bersama bareng sama gengnya, geng dance-nya sama istrinya dan anaknya. Gua tanya, geng nginep di mana? Ah, kok nginep mah yang biasa aja kok ya, yang mungkin ya lebih cenderung di rumah penduduk atau apa yang penting bisa rame-rame. Oh, gua tanya sekeluarga sama geng dance-nya juga. Seru ya Gia, seru. Si Wenty mau ikut? Mau, dia bilang. Gara-gara pertanyaan si Glenn kayak begitu ya sih. Ditanya ya, sebetulnya kalau tanya benar-benar istrinya, benar-benar cuma mau sekeluarga atau pengen rame sama teman-temannya, itu siapa yang ngusulin? G yang ngusulin. Gue bilang, G, lu pernah tanya Wenty nggak? Sebenarnya pengennya tuh satu ya, pengennya rame-rame, atau yang kedua adalah nginep mah di rumah ya, di penginapan yang biasa aja, atau jangan-jangan Wenty pengen penginapan yang oke gitu kan, yang oke. Lu pernah tanya nggak? Enggak sih kok, karena kalau dilihat sih happy aja kok. Mungkin happy itu di luarnya, dalamnya lu pernah tanya nggak? Lu pernah nggak? Gue bilang lu berdua ya, lu punya quality time sama istri ya, ketika anak udah tidur lu ngobrol berdua? Nggak pernah. Gue bilang gitu, mulai sekarang lu belajar ya, mungkin pertama nggak biasa. Gue bilang pertama nggak biasa, aduh naon ya kenapa lu nggak biasa? Toh sama istri lu sendiri, gue bilang ya, kalau mau orang lain iya ya, jangan ya, pasti aja nggak biasa. Tapi kok gue bilang kenapa kalau lu manasabah jarang ketemu juga tapi belajar buat biasa, tapi istri sering ketemu tapi lu nggak biasa, jangan-jangan tidak terkonek. Gue bilang ya, lu ngobrol lagi bener nggak? Ya hasilnya sebenarnya kan yang sempat Gary Glenn cerita juga ya sama Gary ya, kasih tahu ya, dan di situ GG baru sadar bahwa iya ya, yang gua mau itu nggak pernah diobrolnya sama yang istri mau. Kebanyakan kita para laki-laki, para suami, istri mah ikut gua lah pastilah ya, karena oke aja. Padahal ya kalau ditanya jauh ke dalam hatinya seorang istri ya, jangan-jangan ada yang berbeda ya, cuman ngerasa ya nggak berani buat diungkapkan karena mungkin ini ya, apalagi kalau misalkan istrinya nggak kerja bareng sama kita, kan suami yang kerja juga ya. Nah tapi dari situ gue sukanya waktu cerita dari Glenn kayak gitu, gue cerita begitu, paling besoknya ya Gary langsung telepon gue, kok gue udah tanya sama si Wenty sih, gue gimana? Aduh nggak biasa pisan kok. Nah, istrinya cuma berkaca-kaca ya, cuman gue yakin ya istrinya nggak ngomong aja, tapi ditanya sama Gary aja itu udah sangat tersentuh, udah pasti ya. Nggak usah jawab istrinya, tapi udah ditanya sama Gary aja istrinya udah ngerasa bahwa dia nanya lo apa yang gue mau ya, selama ini mungkin cuma kita kesini yuk, kita kesana yuk ya, tapi menurut gue hal yang bertumbuh ya, grow dari seorang Gary 2021 itu ya, semangat jos ya, senang banget ya. Gue ingat perjalanan Gary itu tiba-tiba ya top agent by case bla 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 ya. Nah, tadi kan cerita ya ke Dubai ya.
sebagai leader apakah gue dan nggak, kalau Gary boleh jujur, gue juga pengen jujur ya nggak sih. Nah, gue nggak bisa maksain bahwa G jangan dance lagi, nggak bisa gue bilangnya, nggak bisa maksain G nggak boleh dance lagi, nggak bisa, itu orang udah 20 tahun lebih kok ya nggak sih. Tapi gue berdoa minta hikmat ya gimana ya buat seorang yang gue masih belajar ya gimana supaya gue tetap bisa mengempowering, bisa punya dampak gitu ya buat GG ya. Sekali lagi ya nggak sih, cuman bisa jaga hubungan ya. Ketika bukan berarti ketika dia di Dubai ya, ketika dia sebelum ke Dubai dia ke Solo dulu ya, dia tetap kontak juga ya nggak sih, tetap G nggak apa-apa, beres lu dance ya, gue tahu lu capek ya nggak sih, tapi G tahu ada satu tujuan yang lu sendiri juga udah sangat jelas, tetap kontak orang ya nggak sih. Iya kok ya dia. Nah, apakah gue tahu G kontak orang atau enggak, gue juga nggak tahu, tapi gue belajar percaya. Oke G, tetap semangat ya. Terus tetap keep kontak ya, sampai pada akhirnya ke Dubai yang masih gue tetap kontak ya. Tapi gue tahu di tengah gue sebagai leader adalah gue tahu bahwa ini udah lost focus gitu. Tapi apa yang gue belajar di situ, gue belajar ya, punya anak harus banyak ya. Banyak anak banyak rezeki. Punya anak ya harus banyak anak gitu. Tapi ya itu ya nggak sih, di situ gue pun belajar ya nggak sih, gue percaya Tuhan kasih jadi satu kejadian seperti ini ya, tentunya atas pilihan gue juga ya. Tapi gue banyak belajar ya. Gue ngelihat, oh iya ya, ada yang perlu gue sebagai leader gue upgrade ya nggak sih. Jangan menjadikan anak kita itu sebenarnya seperti seolah kayak wah ya, kayak mesin yang terus hajar bos. Enggak. Apakah lu sama anak itu sama anak kandung aja nggak boleh kayak begitu ya. Tapi gue ngeliat tetap gue belajar hubungan ya. Waktu ketika Gary ke Dubai tetap kontak ya. Pas pulang, gue ingat pas pulang itu akhir-akhir tahun 2021 ya. Sekali lagi ya nggak sih, gue tahu ya bahwa Gary itu sedang lost ya sih, sedang lost antara dia tahu ini Prudential bagus ya sih, tapi dia juga tahu di satu sisi seru juga tantangannya di Prudential, sedangkan kalau dance itu dia tuh nggak udah otomatis lah ya nggak sih, nggak usah terlalu banyak mikir langsung ya. Tentu banyak belajar ya, tapi pengalaman 21 tahun nggak bisa dibandingkan dengan pengalaman yang belum setahun di Prudential ya sih. Lu mesti lebih banyak belajar lagi di situ. Gimana buat balik on track-nya lagi? Gue tentu perlu kekuatan yang selain daripada Tuhan tentunya, gue perlu punya kekuatan yang gue belum punya. Apa itu? Gue panggil lah seorang namanya engkongnya Gary ya sih. Bapak saya tadi gue panggil Andre ya nggak sih? Akhirnya gue panggil ya sama Ko Andre, boleh nggak yuk ngobrol sama GG ya? Ini ada bentuk support gue yang berikutnya ya. Bentuk support yang berikutnya. Oke, sekali lagi bentuk support yang gue nggak punya ya, tapi gue usahakan nggak punya pun gue ada-adain. Siapa gue panggil orang yang punya, gue panggil lah Andre. Gue panggil ketemu, gue inget di atas sama Ko Andre sama Gary, sama ceritanya yang sih. Gue cuman diam aja, gue perhatiin Gary, gue perhatiin Andre, gue perhatiin Gary, gue perhatiin Ko Andre. Terus ya, bagaimana cara Ko Andre nanya ya nggak sih? Dan gue juga yakin 100%. Gue nggak tahu Gary ngerti ya, nggak tahu Gary juga bingung jawabnya gimana ya nggak sih? Tapi dari semua ketidakmengertiannya itu, tapi gue lihat ya mimik mukanya berubah ketika yang tadi Andre tanyain. Gimana perasaannya ya nggak sih ketika jauh daripada istri. Andre bertanya ya. Nah itu gue tahu jelas karena lagi itu gue ingat Gary itu waktu di Solo telepon gue, kita zooman, Gary nangis ya. Kenapa? Karena waktu tanya aduh kok ya, gue nggak nanyain soal waktu dia di Solo, gue nggak nanya soal Prudential ya nggak sih, gue cuma dengerin Gary aja. Dia curhat bahwa ibunya sakit ya, ibunya sakit jauh daripada Gary ya nggak sih. Udah gitu anaknya juga jauh. Gary bilang, aduh kok kenapa ya setiap kali Gary pergi ya mau keluar kota kayak atau keluar negeri pada kerjaan pasti si ibunya selalu sakit ya. Entah jadi pikiran entah gimana, tapi kalau misal masih dalam kota aja ya nggak sih, even kalau sakit pun Gary bisa balik ya. Tapi kalau di keluar kota kok kayaknya nggak bisa gue cuma dengerin oh gitu Ge, ya sabar ya Ge ya. Gue sampai itu ingat Ge si ibu suka apa, gue yang bantu lah. Gue ingat ibunya sakit ya sampai ke tetangga kalau nggak salah akhirnya ke saudaranya, dan ibu suka apa, suka buah apa, gue kirimin ke ibunya ya nggak sih, gue kirimin, gue pengen bantu GG buat perhatian sama ibunya gitu. Dan lagi waktu itu Gary ngerasa tuh jauh jauh daripada istri ya, sama anak dan ibu sakit. Nah makanya waktu ditanya Andre kan nggak tahu ya nggak sih, Andre nggak tahu, tapi waktu Andre tanya gitu gue tahu 100% gimana perasaannya. Jadi diajak lagi perasaannya gimana, wah ya sedih. Apalagi tanya sebulan itu ditinggalin, ke Dubai ditinggalin, tanya kalau setahun 2 tahun gimana, akan dilakuin. Tapi bayangin ninggalin sebulan aja udah kayak begitu ya nggak sih, gimana kalau setahun 2 tahun.
gimana ibunya ditinggal sebulan aja kayak begitu. Ibunya by the way memang udah ada sakit ya sebelumnya juga ya. Itu. Nah, gimana perasaannya? Wah, Gary udah mulai berkaca-kaca yang si Gary udah mulai nangis. Gue bilang, wah ini nangis yang kedua kalinya setelah Glenn. Jadi kurang hebat ya Glenn sama Andre ya bikin nangis. Wah ya sangat makin ini. Tapi gue tahu berusaha buat menahan. Gue berusaha buat menahan. Tapi it's okay. Cuman bengong aja. Ya sih. Ya sebenarnya hal itu dibilang maka hal itu sebetulnya kan baru what if ya gimana kalau ya sih. Tapi hal ini tuh bisa nggak usah terjadi sebetulnya, bisa kita tanggulangin lah kasarnya. Sebetulnya kita udah punya kendaraannya ya, tapi apakah mau dipakai atau enggak? Punya kesempatannya hal itu mungkin nggak pandemi terjadi lagi, mungkin. Ya sehingga ada yang bilang nggak mungkin nggak tiba-tiba virus baru lagi yang bikin lockdown, sangat mungkin. Ya. Tapi kalau andai kata ini terjadi lagi dan kita masih melakukan hal yang sama, ya nggak sih? Makanya sama lagi, yang sih tinggalin lagi, ya nggak sih? Setahun mungkin sebulan lagi, gue bilang. Kan ada yang berubah, ada juga yang ada yang tetap, ada juga yang berubah ya. Tadi dibilang. Nah, dibilang kalau kejadian kayak begini lagi, lockdown lagi, ternyata misalkan entertain nggak jalan lagi atau enggak, yang sih, oh dibuka sih entertain jalan lagi, tapi mesti setahun lagi, ya 2 tahun, gimana? Ya, hanya mikir yang nggak sih, ya memang ada ya, ini memang ada kendaraannya. Di situ sekali lagi butuh waktu meresap, pulang ya nggak terjadi sesuatu apapun ya, tapi perenungan atau kalau Victor bilang ya, setiap orang itu punya pendewasannya berbeda-beda, punya waktunya untuk menjadi dewasa. Nah, jadi setiap orang yang gue ajak ketemu, gue sebenarnya suka perhatiin kata-katanya, gue suka perhatiin apa yang dia omongin, karena iya benar waktu kita ngalamin kejadian, oh ini yang dibilang si Victor, oh ini yang dibilang si Andre, oh ini yang dibilang si Glenn. Ya. Mungkin itu masa-masanya di Gary itu didewasakan ya. Nah, waktu ketika di 2022 ya, Desember 2021 itu Gary memang telepon ya. Kok gue mau jalanin lagi di bisnis pro-nya, gue mau serius lagi ya. Oh gitu, ya boleh Ki, hayu banget yuk, gue juga senang banget ya. Gue cuma tanya, kita perlu lakuin hal yang berbeda dengan tahun kemarin. Kita banyak belajar nih ya di tahun kemarin. Ya kok, apa yang gue tanya, apa yang Gigi mau lakuin ya di tahun 2022 ini? Oh, gue tadi yang dibilang Mbak Gigi ya, mau list nama, mau calling day gitu kan. Nah, cuman gue karena bentuk support gue sama Gary, kayaknya gue pikir ya, ini tanpa gue cerita sama Gary, tapi ini gue mikir sendiri. Kayaknya nggak fair ya, gue sebagai leader itu sama Gary, gue bilang, gimana aktivitas lu? Dia sendiri nggak tahu aktivitasnya gue. Gitu kan. Oke, sehari ketemu 2 orang. Pertanyaannya, gue sehari ketemu 2 orang nggak? Sering banget ya, maksudnya gue kepikiran bahwa, oke, ya kita harus begini, kita harus begitu, yuk sehari ketemu 2 orang ya sih. Pertanyaannya kayaknya nggak fair juga ya kalau misalkan dia sendiri nggak tahu aktivitas gue. Makanya gue bilang sama Gary, yuk kita calling day bareng-bareng ya, kita calling day bareng-bareng. Terus kita itu punya satu grup sama yang lain ya. Di grupnya itu setiap pagi ya kita selalu ada tulisannya, ada kata-kata penyemangatnya, terus ada tulisan my activity ya nggak sih. Jam 8, saatnya misalnya jam 9, ada jam 10, jam 8, kita kasih tahu apa aja activity-nya ya. Dan itu siapakah yang mempelopori? Gary sendiri, dia kasih tahu activity-nya ya nggak sih. Dan gue juga kasih tahu activity-nya, bukan activity tentang di Prudential aja. Contoh ya nggak sih. Oh, mesti antar ibu ke rumah sakit jam berapa? Gue tahu, tapi gue tahu di mana waktu calling day-nya. Gue bilang, gue lebih baik punya lu luangin waktu fokus ya. Sejam atau 2 jam benar-benar lu lakuin Prudential ya nggak sih? Fokus daripada lu ngomong punya waktu 8 jam tapi sebenarnya lu ngapa-ngapain ya nggak sih? Gue tahu hidup kita itu 24 hour ya nggak sih? Nggak selalu all about Prudential lu bilang sih. Mesti antar ibu, antar anak, bla bla bla. Gue tahu ya. Tapi gue juga perlu tahu lu jangan sisa waktu tapi lu sisihkan buat lu bisa fokus nih. Gue beresin kerjaan dulu nih. Nah, alhasilnya gue pun ceritain apa aktivitasnya gue ya nggak sih? Dan gue bilang, ini mumpung lagi kita onsite aja yuk gue bilang. Kita kayaknya lebih enak onsite ya nggak sih, biar ketemuan. Kenapa? Kalau ada apa-apa kita bisa saling bantu di situ ya. Singkat cerita kita awalin dengan onsite ya, dari kita berdua gitu kan. Gue juga jalanin ProVenture juga gitu kan. Dia lihat aktivitas gue, nah sama-sama lihat aktivitas ya, sama-sama calling day. Jadi menurut gue fair gitu ya. Lu lihat gue ngapain, lu juga tahu gue ngapain. Jadi gue bukan berarti jangan sampai agent gue itu nggak tahu gue ngapain ya nggak sih. Wah, kelihatannya Ko Arya sibuk banget ya nggak sih. Ko Arya itu kayaknya banyak temu orang, padahal ngapa-ngapain ya nggak sih. Nah, gue kasih tahu aktivitas gue ngapain gitu kan. Nah, dari situ kita lakuin terus ya. Nah, ini serunya ya, karena gue ngikutin banget perjalanannya kayak gitu. 2021 ya, alhasilnya calling day Januari, Februari, Maret sampai April ya. Pokoknya sebelum Mei aja ya, sebelum Mei berakhir. Itu API-nya ada nggak? Ya.
apalagi tadi udah dilabelkan namanya PCS, Gary Pecinta Sejati. Aduh, ke Philip itu baru jadi dilepaskan itu. Nah, itu dulu itu ya. dulu ya, itu dulu ya, itu dah. Sekarang mah Ada udah sejarah berubah. itu kok. Betul, betul. Itu Gue setuju. sejarah. Dulu pun gue sangat ngeliat gila, ini Gary si manusia sejati ya. Tiap kali Gingo lagi, sejati lagi. Dari semangat ya, tetap semangat gue juga lihat ya, sampai terakhir udah gitu no sejati teh. Mana lagi nih teh. Nah, tapi gue senang ya membuka kepercayaan diri dia ya sih. Membuka kepercayaan diri bahwa gue bisa closingin loh sebetulnya. Gue bisa closingin ya. Gue bisa bantu orang lewat Pecinta Sejati. Gue senang sekali dengan Pecinta Sejati karena membuka satu momentum. Percuma mau ada Pecinta Sejati juga kalau nggak dipakai ya sih. Tapi Gary benar-benar pakai ya. Gary benar-benar pakai. Akhirnya nasabahnya banyak banget ya. Setahunnya kita para leader ya nggak ada sebulannya Gary ya sih. Gue yakin Andre lah, Victor lah, siapa Rico lah semuanya dia paling sebulan, mungkin kita mah 2 tahun kayaknya. Dia ada, so, nasabahnya banyak banget. 10 tahun ya. Iya, banyak banget nih ya. Nah, tapi lagi waktu terus ya dari tahun 2020 akhir Desember sampai 2022 ya awal ya tetap dengan si PCS ya. Seneng nggak? Seneng bisa bantu orang ya. Tapi satu sisi gue belajar lagi tahun 2022. Ini gimana seorang Gary itu ya bisa level up ya, bisa level up. Nah, lagi itu akhirnya kita sama tim dari gue yang lain ya, kita sama onsite juga setiap hari Senin gitu ya. Kita ngobrol, ya gue belajar ya. Cerita sama mereka orang, tahu nggak sih gimana caranya closing big case? Wah, pada pengen tahu gimana, gue inget ya. Cara closing big case ya, closing big case itu ya, gue bilang menceritakan sesuai dengan kebutuhannya, bukan minimal, gue bilang. Bukan minimal ya sih, bukan minimal itu yang dicari, karena kalau orang buat cuman minimal aja, orang gue nggak tahu itu sesuai kebutuhan dia atau enggak ya. Tapi belajar menceritakan tahan ini mulut ya nggak sih, dengan punya kebiasaan minimal sih segini ya sih. Lu belum gali kebutuhannya, lu dulu yang minimal ya, belum gali kebutuhan minimal. Dan gue bilang cara paling gampang buat closing apa Ki? Gampang, gue kasih tau ke semua cara closing paling gampang, sebut aja minimalnya ya. Nggak sesuai kebutuhan juga dia, mungkin ambil karena paisengki kali, karena nggak enak kali ya, udah aja minimal ya. Dan ternyata betul ya, Gary itu ya salah satunya adalah aduh ya nggak tahan dengan prosesnya, langsung minimal segini, ya udah orang juga nggak pusing, yang 100.000 aja lah dari sambil ya. Terakhir gue lagi waktu tahun 2002 kita meeting unit, gue bilang tahan dulu, gali sesuai. Memang take times ya, tapi itu yang benar menurut gue, itu yang benar ya. Lu semua sesuatu pengen dapat sesuatu itu perlu ada pertumbuhannya, perlu ada waktunya gitu. Kalau tiba-tiba instan ya nggak sih? Nah, coba review lagi lah, gue bilang. Jangan-jangan lo lasting ya, gue jangan-jangan. Nah, mulai di situ gue senangnya sekali lagi dia orangnya teachable dan dia belajar. Nah, ya serunya adalah dulu tahun 2021 ya, baru 3 bulan udah langsung 100 ya, langsung Elite Club. Yang ini 3 bulan masih 50 terus, masih 50 terus. Ya, tetap semangatin Gary, tapi gue sebagai seorang leader salah naon aingnya, gue salah apanya nih? Segini, padahal gue ngerasa apa yang gue support lebih daripada kemarin ya gue support, apalagi ya, gue pikir butuh waktu ya. Sekali lagi ya gue belajar. Nah, lagi terobosannya adalah ketika di 3 minggu sebelum penutupan Pro AD ya, Gary bilang lagi, kok apa yang mesti gue lakuin? Sekali lagi dia tanya lagi leadernya, kok apa yang mesti gue lakuin kok ya. Singkat cerita di breakdown ya, terus gue bilang, gue ingat banget ya, lu itu seminggu ya, gue bilang lu harus mungkin ya 30 juta, gue bilang 30 juta seminggu, dan punya waktu 3 minggu lagi, gue bilang punya waktu 3 minggu lagi. Gimana ya, faktanya gimana, faktanya berapa rata-rata closingan lu? PCS ya 100.000, gue bilang. Mau nggak mau ya, lu perlu belajar. Pertanyaannya, lu mau nggak? Tahun kemarin pernah fail, kita akuin ya, kita terima. Tapi sayangnya kalau kita terima tapi kita nggak belajar dari itu, ya nggak sih? Maka nggak akan jadi apa-apa. Yuk belajar, apa yang mesti tingkatin. Mau nggak mau, yuk belajar coba case-nya. Nah, thanks saja GG mau dengerin ya. Mulai di situ ya, belajar buat nggak cerita, belajar buat case-nya naik. Singkat cerita, seminggu pertama closing 30 juta API. Wah ya, itu senang banget. Gue tanya, apa rahasianya, Gary bilang, ya kok gue nggak sebutin minimal sih, kok gue gali sesuai kebutuhannya. Tapi memang butuh waktu, ya nggak sih? Makanya butuh waktu, belum tentu 1 juta langsung mau, makanya sama ya. Banyak orang yang ditemuinnya ya, banyak jumlah orang ditemuinnya, cerita ya. Dia punya kebiasaan bagus, kasih ke gue proposalnya, gue lihat, yang ngasih gue perhatiin ya. Dia ceritain soal perlu cinta tapi tidak lagi sejati, ya nggak sih? Dia ceritain perlu cerah, ya nggak sih?
ya. Nah, itu PSS gitu ya. Nah, mulai. Nah, lagi waktu ketika seminggu ya, 3 minggu waktu sebelum penutupan. Seminggu pertama 30 juta, oh ya itu kayak closing 300 juta ya. Benar nggak, Ge? Wah ya. Gue celebrate sama si Gege, hebat Ge, gue bilang. Ge, masih ada waktu 2 minggu lagi ya nggak sih? Waktu ada 2 minggu lagi ya. Gege takut tuh, Ge selalu bilang, aduh takut kok, bisa nggak ya? Lu pikir leadernya nggak takut? Sama juga, gue juga takut, bisa nggak ya? Gue juga, aduh ya, tapi ya kalau setelah gue pikir-pikir ya, takut mah ya perasaan ya, namanya manusia punya perasaan gitu. Tapi gimana buat kita ngelawannya gitu, buat kita ngelawannya ya. Ngelawannya apa? Buat membuktikan ketakutan itu ada atau enggak ya kita perlu lakuin ya, kita perlu lakuin, kita lawan rasa takutnya dengan apa? Dengan kita tetap melakukan. Nah, akhirnya kita tetap lakuin ya, lakuin lagi. Dan gue bilang sama Gary, punya waktu 2 minggu terakhir nih ya, 2 minggu terakhir untuk tetap konsisten 30-an. Gue bilang. Tapi bersyukurnya gue bilang Tuhan itu kasih bukti loh, ya sih, bahwa kasih bukti seminggu ini Tuhan izinkan karena kerja kerasnya lu, berdoanya ya nggak sih, Tuhan izinkan di seminggu pertama itu GG itu bisa loh. Selama berapa? Selama setahun ya sih, belum pernah seminggu 30 juta API. Mungkin orang di luar sana biasa banget ya sih. Tapi buat seorang pembelajar seperti gua dengan Gary, wow itu hal yang luar biasa, G. Tuhan tahu ya sih. Di otak kita kayaknya aduh bisa nggak ya, seminggu 30 ya. Sekali Tuhan udah wujudkan buat kita ya sih. 2 kali lagi kira-kira Tuhan mau kasih lagi nggak? Mau, dia bilang. Ya. Mau, asalkan ya minimal lakuin hal yang sama aja kayak kemarin, ketemu orangnya, semangatnya, yuk lakuin lagi gitu. Kenapa? Lain hal G kalau misalnya belum dibuktikan, belum pernah nih 30-nya ya nggak sih, tapi ini Tuhan kasih loh 30-nya ya. Dan akhirnya lu ngerasain kan gimana rasanya closing yang mungkin level up ya, nggak cuma 100 ribuan gitu ya. Ya kok ya 2 minggu udah beres G, gue bilang. Nah akhirnya dilakuin lagi ya thanks God-nya, puji Tuhan ya sih, alhamdulillah ya sih. Lagi waktu harusnya penutupan 31 Mei, gue ingat tanggal 27 Mei ya, gue WhatsApp ke GGG udah 150, thanks God berhasil ya. Nah itu gue senang banget ya ngelihat Gary ada grow-nya ya sih, ada pertumbuhannya dan mau dengerin. Tapi tentunya kita sebagai leader juga mau belajar ya. GG belajar, gue juga belajar banget ngelihat, iya ya, apalagi ya, lu suruh mikirin, gue juga harus mikir ya, apa yang bisa gue support. Sekali lagi, kita sebagai leader perlu tahu apa, kita juga leader ada kekurangannya. Tentunya kita nggak bisa ngasih sesuatu yang kita nggak punya. Nah, tapi kan lebih hebatnya lagi, kalau kita bisa ngasih sesuatu yang kita nggak punya. Lewat apa ya? Lewat orang-orang di sekitar kita. Nah, menurut gue itu gue udah ngasih hal yang support yang menurut gue di luar batas gue lah, gitu. Karena gue kasih orangnya. Oke. Wow, luar biasa Arya. Wow. Arya itu kalau udah ngomong ya, udah kayak kereta api panjang banget ya. Arya itu senang banget ngomong loh. Wah, senang Arya. Keren. Tapi omongan kalau tadi panjangnya Arya luar mau biasa. belajar. Gimana Anggi, sorry Omongan Anggi. panjangnya luar biasa banget. Banyak banget yang bisa dipelajari sebagai seorang leader. Harus Betul. lebih kenal sama partnernya, cara supportnya yang luar biasa, pertanyaan-pertanyaan yang bikin kaget tadi. Jadi berarti bonding sama partnernya memang betul-betul dibangun ya. Yes, betul. Dan yang gue suka banget, Arya itu tipenya yang Arya itu orangnya bukan yang jaim, maksudnya ketika dia tahu dia nggak mampu ya, dia mau minta tolong ke orang lain, dia mau pakai misalkan ke Andre, Glenn buat yuk kita bisa maksimal bareng-bareng, kita bisa maju bareng-bareng. Wow, thank you Arya. Nah, saya mau lanjut ke pertanyaan terakhir buat Gary. Oke, saya kalau buat Arya mungkin ada 8 lagi lah pertanyaannya. Jangan ya. Ini pertanyaan terakhir buat Gary. Kalau tadi kan mungkin tadi Sylvie ada tanya gimana sih GG bisa upgrade size ya? Upgrade size. Aduh, jadi kurang. Sekarang juga pertanyaannya. Siapa kau beli? API-nya dari yang cinta sejati sekarang lebih sejati ya, lebih sejati. Nah tadi udah diceritain detail sama Arya, belajar buat Gary benar-benar mau belajar buat apa? Buat berubah ya, buat tahan mulut, jangan cuma mau gampangnya closing.
Itu keren banget. Nah, tapi Ge, boleh nggak Ge ceritain planningnya lu nih? Kan sekarang udah achieve nih, anak tangga pertama lu udah laluin. Oke, dengan keren banget. Oke, tapi lu boleh ceritain nggak planningnya lu buat lu masuk di sekarang bulan Juni sampai bulan-bulan kedepannya sampai kita final sprint bareng-bareng. Sekali lagi, Ya. kita final sprint bareng-bareng. Bukan cuma Gary, tapi semua partner dan leader yang ada di sini. Boleh nggak, Ge? Ceritain, Ge? Jadi aku kira kok Philip ya, aku kira tuh setelah 150 tab per AAD udah kecapai ya udah, oh mungkin akan bisa tenang apa gimana. Enggak sama sekali sumpah. Jadi sekarang makin gelisah, makin gak nyaman. Tapi aku memang udah tahu nih, udah pengen tahu next step-nya tuh apa yang harus aku lakuin. Tentunya aku selalu minta kok arahin aku setelah ini apa. Jadi kok Arya juga nggak Arya kayak satu-satu ngasih arahannya tuh nggak langsung brek, jadi abis ini nggak gitu. Karena mungkin tahu yang satu step ini harus beresin dulu baru ke next step-nya gitu. Jadi aku kira udah bakal tenang tapi ternyata enggak. Sekarang makin gelisah, makin tidur juga agak malam gitu ya. Welcome to the Mikirin aduh jungle. besok closingin siapa, ketemu siapa dan segala macam. Tapi aku juga nanya sama Ko Arya, tetap jalanin aktivitas kayak kemarin aja, tetap dipertahanin itu. Aku juga karena memang pengennya memang secara konsisten untuk bisa ngelakuin aktivitasnya. Nah, untuk bulan Juni ini jujur sebenarnya tuh aku juga nanya Ko Arya, di bulan ini aku harus ngerjain apa gitu, lagi-lagi minta arahan. Aku tuh yang nggak bosen-bosen lah minta arahan terus sama Pak Arya. Nah terus bulan ini tuh aku dikasih tugas untuk ngelis apa ya judulnya, follow up bulan Juni karena dari ilustrasi yang udah aku bikin gitu. Nah selama ini kan aku ketemu banyak orang bikin ilustrasi, ya udah follow up satu-satu. Nah sekarang tuh di list untuk bulan ini tuh ternyata dari list dari satu orang ilustrasi tuh dari satu orang tuh kan ternyata aku tuh buat tuh nggak cuma satu ilustrasi. Kadang aku sharing buat perut cerah buat anaknya, tapi ternyata dia juga nanya untuk kesehatan. Jadi aku untuk satu orang tuh kadang beberapa, tapi kata Ko Arya nggak apa-apa dari satu orang, meskipun dia dibuatin 3 ilustrasi, ambil at least yang paling kecil aja. Kalau ngambil yang paling gede, alhamdulillah gitu, tapi at least paling kecil aja ditulis gitu. Jadi aku tulis tuh semua dari ilustrasi yang udah dibikin, sampai akhirnya aku pilih angka premi yang paling rendah itu yang ditotalin untuk API-nya. API-nya akhirnya ketemu kan satu orang sekian gitu. Sampai aku list. Nah, setelah aku list kayak gini, aduh kelihatan nggak ya? Nih. Kelihatan. Setelah aku list kayak gini, itu kan satu orang, 2 orang. Paling kecilnya aku tulis API-nya segala macam. Ada yang ini bayar 1 tahun API-nya segini gitu. Sampai ternyata aku juga setelah di breakdown gini, ternyata pas dilihat angkanya tuh total API-nya sebenarnya 178 juta. Jadi aku pikir tuh kalau ternyata ini semua closing, amin, mudah-mudahan ada ridho Allah untuk membukakan hati teman-teman yang sudah dibuatkan ilustrasi, mungkin juga bisa si promosi setengah tahun ini gitu. Jadi rencananya memang bulan Juni ini ngejar follow up ini sambil aku ngejalanin tetap ya, itu yang aku jalanin, ditugasin sama Ko Arya untuk follow up bulan Juni, tapi terus jalanin aktivitasnya. Terus kan aku juga harus sekarang kalau misalnya mau promosi tengah tahun, nanti kan tidak waktu yang gampang juga untuk kita ngerekrut sebenarnya. Harapannya sebenarnya tanggal 9 nanti ada Legacy Business Talk itu, aku coba bawa beberapa teman yang mudah-mudahan ada ridho Allah juga buat ngebukain hatinya untuk bisa nyantol di sini. Jadi aku nggak PR nyari banyak-banyak kesana orang untuk rekrut juga gitu. Pokoknya optimis aja 178 ini dapat di bulan Juni, rekrutan juga dapat gitu. Ya mudah-mudahan lah. Terus 6 bulan ke depannya untuk di 2022 mudah-mudahan pasti harus promosi. Udah dapat 150 mah nggak mungkin dinanti-nanti, ngejar promosi terus ngejar Bangkok juga. Mudah-mudahan semua ada ridho dari Allah untuk bisa aku dapetin semuanya. Amin. Wow, keren. Ger, Yes. nanti yang Legacy Business Talk
itu kan ada Yes. kapasitas 50 seat, betul Ya. ya? Sebenarnya lu pribadi bisa penuhin sendirian loh. Lu cukup ajak JKT 48, itu udah 48 seat lu habisin tuh. Sisa 2 malahan ya. Kurang 2. Sisa 2. Oke, Gary, thank you Gary. Sama-sama kok. Kita support doa, dan kalau misalkan Gary butuh bantuan dari teman-teman di Legacy, teman-teman partner, teman-teman leader, saya percaya kita semua bakal support bareng-bareng. Oke, Amin. ada pertanyaan lagi buat Arya nggak, Anggi? Ada. Kayaknya nggak buat Ko Arya doang, tapi buat KGG juga. Kira-kira Saya ada. Oke, kamu Arya, enggak ya? Sekarang. Karena pertanyaan yang terakhir buat dua-duanya ini. Oke, silakan. Pesan apa? Tapi mungkin lebih buat KGG kali ya. Pesan apa yang bisa dikasih buat partner di Legacy untuk bisa semangat terus ngejar AAD? Ini aku juga senang sebenarnya kalau ada teman, kan meskipun tetap jalannya sendiri, tapi aku ngajak teman-teman partner di Legacy untuk terus semangat. Sebenarnya semangat, ayo bareng-bareng kita promosi, kita sama-sama saling support, saling menguatkan juga satu sama lain, lakuin apa yang bisa kita lakuin. Kalau nggak ngerti, kalau nggak tahu, macam aku ini kadang nggak tahu abis ini ngelangkah apa, abis ini ngapain, langsung kontak leadernya, ke Ko Arya pun nggak apa-apa. Jadi kalau bingung gue ngapain ya, kontak aja langsung, ketemu di kantor ngapain gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan saat ini ya lakukan, jangan cuma diem aja, pokoknya do something sampai kita melakukan satu langkah demi satu langkah gitu. Yang penting melangkah dulu, memulai dulu aja gitu. Jadi ayo bareng-bareng partner di Legacy, sama-sama kita promosi tahun 2022. Yeay! Oke, thank you banget Ko Arya, thank you banget Kak Gary. Apa yang diobrolin hari ini benar-benar insightful banget, benar-benar menggugah, benar-benar jadi penyemangat di hari Senin. Speechless dengernya, sampai bingung mau ngomong apa lagi. Silakan Ko Philip, saya speechless. Oh, bagus ya, ada speechless, langsung Ko Philip, silakan. Bagus. Oke, tapi benar senang. Maksudnya apa yang GG dan Arya ceritain ini fresh banget, lebih ke apa adanya, karena ini proses yang memang setiap dari kita kayaknya kita pasti rasain bareng-bareng, dan kita bisa belajar apa yang udah Gary laluin. Mungkin buat teman-teman partner, mungkin buat teman-teman leader juga, mungkin belum ngelewatin, belum ngalamin, tapi hari ini bisa belajar dari Arya cara bertanyanya, dari punya hatinya, akhirnya bisa kreatif, bisa akhirnya ajak siapa ya, walaupun Arya mungkin ngerasa terbatas, tapi nggak mati akal buat membangun hidupnya Gary. Nah, menurut gua itu yang saya pelajari hari Keren ini. banget. Yes. Ada lagi, Ko Andre? Mungkin. Tentunya tantangan ya, Ko Philip ya, Anggi ya, bagaimana Gary dari yang awalnya itu udah ada label di otaknya, yaitu Gary the True Love gitu kan. Ya. Ya, dari True Love tiba-tiba closingannya 15 juta, 18 juta gitu ya. Yes. Itu tentunya sebuah tantangan, apalagi tadi Arya sempat bilang bahwa dulu 3 bulan 100 juta, dengan berubah kok malah 3 bulan cuma 50 juta. Nah, ini apakah mau kembali ke True Love? Ya, udahlah, nggak usah pakai financial planning, udahlah nggak usah pakai nanya-nanya, udah True Love. Jangan-jangan mah ya kok Arya, gua memang ditakdirkan untuk True Love. Oke, tapi itu sebuah hal, perubahan itu menurut saya yang kalau kita boleh belajar, setiap dari kita perlu perubahan seperti itu loh. Yes. Level apapun kita loh, Lip. Iya. Entah kita udah levelnya Star Club partner, Star Club leader, PCC partner, tapi kita boleh dengerin hari ini sebuah testimoni bagaimana orang berubah. Oke, bagaimana kehidupannya Gary tidak pernah sama lagi. Oke, bukan karena meninggalkan True Love, tapi karena Gary boleh
growing dan akhirnya dia boleh punya courage, Anggi. Iya. Bahwa Iya. kalau dulu dari 100.000 ke 1,5 juta bisa, artinya ada banyak hal dalam kehidupan yang sebenarnya mampu kita lakukan, yang dapat kita lakukan. Oke, dan Arya dengan sabarnya, Arya dengan kasih seorang bapak gitu ya dari awal, terus cari ide gimana ya, apa yang saya bisa kasih buat Gary ya, apa yang gue bisa lakuin buat Gary ya. Sampailah hari ini kita boleh bangga bahwa Gary jadi salah satu pro AAD di Legacy di tahun 2022. Tepuk tangan dong teman-teman, kita boleh unmute buat Gary dan buat Koko Arya. Terima kasih Gary, thank you Koko Arya. Oke, semangat baru di bulan Juni ini untuk kita boleh punya courage untuk kita declare. Oke, bulan Juni adalah akhir bulan untuk kita menyelesaikan pertandingan di semester 1 2022. Oke, ada banyak hal yang kedepannya kita akan lakukan, inovasi yang baru, habit yang baru di Legacy, ada banyak culture yang baru. Saya dengar di MRT, menarik, MRT Jakarta itu udah nggak memberikan link Zoom buat teman-teman yang di Jabodetabek. Wow, bagus ya. Jadi beberapa kita boleh lihat benchmark yang lain bagaimana mereka sudah mulai punya sebuah culture yang baru, punya sebuah atmosfer yang berbeda. Oke, jadi kita boleh belajar dan kita boleh maksimalkan di waktu-waktu yang ada teman-teman. Oke, thank you banget semuanya.